Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu di rumah? Saya harap Bapak Ibu di rumah dalam keadaan baik. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya ini semua menjadi bahan bagi kita untuk ibadah di rumah. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Apakah Bapak Ibu Saudara jemaat di rumah sudah menemukannya? Jika sudah, biarlah kita dalam posisi terbuka. Mari kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur atas hari-hari kami. Kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, berupa napas kehidupan yang senantiasa ada dalam tubuh jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah itu semua sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya segala tulisan yang telah Kau ilhamkan ini, jadikanlah itu bermanfaat bagi kami, untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberi terang batin kami dan membuat kami menjadi pelaku firman yang sejati. Ya Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Saya harap Bapak Ibu juga membacanya di rumah dan menyimaknya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21 demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah kamu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpahan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, yang mendengarkan, yang merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi dengan yang namanya istilah kerajaan. Tentu kita sama-sama berpikir
dan kita sama-sama tahu apa itu yang namanya kerajaan. Ya, Bapak Ibu, apa sih hal paling utama ketika kita mendengar kata kerajaan? Hal apa yang terbersit di pemikiran Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, jika saya mendengar kata kerajaan, tentu yang terbersit dalam pikiran saya adalah suatu organisasi di mana di dalam organisasi itu terdapat sistem pemerintahan, terdapat norma-norma, terdapat hukum. Tentunya itu semua dibuat dan dikemas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kerajaan itu. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang kerajaan, saya punya sebuah cerita tentang kerajaan. Bapak Ibu, pada suatu ketika di suatu daerah terdapat salah satu kerajaan besar yang cukup makmur dan cukup damai sejahtera rakyat dan pemimpinnya. Suatu ketika terjadi sebuah isu yang sangat menggemparkan. Ceritanya, kerajaan ini nanti pada suatu saat akan diserang dengan yang namanya wabah penyakit. Akan tetapi Bapak Ibu, yang menarik dari cerita ini adalah sebelum wabah penyakit ini menyerang kerajaan itu, nampaknya sudah terjadi percakapan terlebih dahulu. Sudah terjadi percakapan antara pemimpin kerajaan dan juga wabah penyakit. Ya, karena mereka bercakap-cakap, tentunya mereka saling berbicara, saling merundingkan sesuatu. Nah, dalam perundingannya itu berisi demikian, Bapak Ibu. Para wabah penyakit bertanya kepada pemimpin, "Bagaimana kabarmu, Bin?" Tanya wabah terhadap pemimpin. Lalu jawab pemimpin kepada wabah, "Tumben sekali kamu menyapaku. Ada apa?" "Bah, ya, kami wabah penyakit ingin berekreasi, kami ingin bersenang-senang di kerajaanmu. Nampaknya kerajaanmu kok tidak pernah merasakan yang namanya gelisah, tidak pernah merasakan duka cita yang begitu menyeluruh. Nah, atas dasar itu kami ingin menyerang negaramu, kami ingin menyerang kerajaan. Bagaimana? Apakah kalian setuju, para pemimpin kerajaan?" Mendengar hal itu, tentu saja para pemimpin kerajaan agak sedikit kaget, bisa dibilang agak sedikit kaget. Lalu para pemimpin kerajaan itu mulai berdiskusi, mulai selentingan-selentingan mulai terdengar, bisikan-bisikan mulai terdengar, hingga ada bisikan yang lumayan keras dan itu bisa didengar oleh beberapa orang. Bisikan itu demikian, "Nggak apa-apa, Miss. Kalaupun ada yang mau mengambil, kalaupun ada yang mau menjadikan rakyat kita sebagian dari mangsanya, nggak apa-apa, Miss. Tetapi dengan catatan. Singkat cerita, bisikan-bisikan itu kembali kabur dan tidak terdengar oleh beberapa orang. Lalu terjadilah negosiasi yang cukup ketat, terjadi percakapan yang cukup alot antara wabah penyakit dan kerajaan. Yang intinya begini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, wabah penyakit boleh menyerang suatu kerajaan itu dengan catatan mereka hanya boleh mengambil atau menyerang orang-orang yang tidak berguna saja. Mereka hanya boleh mengambil nyawa dari orang-orang tidak berguna dan juga orang-orang yang selalu protes dan orang-orang yang selalu menyalahkan sistem pemerintahan kerajaan itu. Akhirnya singkat cerita, wabah penyakit pun mengiyakan yang menjadi tawaran dari pemimpin kerajaan. Karena sudah deal, akhirnya wabah penyakit pun kembali dan tidak lama berselang wabah penyakit datang lagi, Bapak Ibu. Datang lagi dan sontak menggemparkan seluruh kerajaan. Jadi tidak ada bagian dari kerajaan yang tidak merasakan dari kegelisahan, dari dampak penyerangan wabah penyakit ini. Hingga suatu ketika yang terjadi apa, Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terjadi?
Ya, yang terjadi adalah yang menjadi korban atau yang meninggal atas wabah penyakit ini justru lebih banyak. Tadi di perjanjian mereka hanya boleh mengambil orang-orang yang tidak berguna dan orang-orang yang selalu protes dan menyalahkan sistem pemerintahan. Itu pun dibatasi. Bapak Ibu tahu berapa jumlahnya yang boleh diambil oleh wabah penyakit yang direkomendasikan oleh para pemimpin kerajaan? Jumlahnya hanya 1.000, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi ketika wabah penyakit itu menyerang seluruh kerajaan? Yang terjadi, yang menjadi korban justru 10.000. Kita bisa bayangkan bahwa yang tadinya hanya minta 1.000, tapi yang menjadi korban malah justru 10.000. Ya, karena dianggap ingkar janji dan tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya para pemimpin kerajaan protes kepada wabah penyakit. Loh ya apa sih Bro? Bagaimana sih kamu? Katanya hanya minta 1.000 kok ternyata kamu ambil 10.000, ini bagaimana ceritanya? Masih baik kamu ambil 2.000. Nah ini kamu ambil 10.000 bagaimana? Lalu belum lagi dampaknya itu sangat meluas bagi rakyatku di seluruh kerajaan. Sekarang rakyatku semua khawatir. Sekarang rakyatku semua menjadi gelisah dan ketakutan. Bayangkan, jika kamu mau mengambil 10.000, tentunya saya tidak akan mengizinkan kamu menyerang kerajaan. Tetapi berhubung kamu hanya minta 1.000, kami para pemimpin kerajaan tentu saja mengiyakan. Karena hanya 1.000, dan itu pun yang boleh kalian bawa, yang boleh kalian ambil adalah orang-orang tidak berguna dan orang-orang yang selalu tidak puas dengan pemerintahan kami. Lalu singkat cerita, karena wabah penyakit juga panas mendengar omongan-omongan yang demikian itu, lalu wabah penyakit dengan singkat dan sangat tegas menjawab, tidak. Kami menepati janji kami. Kami hanya mengambil 1.000 dari jemaat. Itu pun sesuai dengan pesanmu. Kami hanya boleh mengambil orang tidak berguna dan orang-orang yang selalu menuntut, orang-orang yang selalu menyalahkan sistem pemerintahan kerajaan. Kami sudah berbuat demikian. Lalu kenapa yang menjadi korban 10.000? Tanya pemimpin kerajaan. Lalu dengan cepat dan dengan tegas pula wabah penyakit menjawab, 9.000 dari rakyatmu mati karena ketakutannya sendiri. Nah Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu singkat cerita, akhirnya para pemimpin kerajaan pun mulai menyadari letak kesalahan mereka di mana. Ya, mereka mulai menyadari bahwa meskipun tidak berguna, meskipun sebagian dari rakyatnya itu hanya menyalahkan dan hanya memprotes sistem pemerintahannya saja, tetapi mereka lupa bahwa mereka juga punya hak, mereka juga punya kesetaraan yang sama dengan rakyat-rakyat yang lain. Tetapi malah mereka justru mengorbankan rakyatnya untuk menjadi tumbal wabah penyakit. Nah Bapak Ibu saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita, akhirnya para pemimpin kerajaan pun mulai sadar dan mulai bertanya kepada wabah penyakit. Lalu bagaimana kami bisa mengatasi wabah ini? Bagaimana kami bisa menyelesaikan fenomena yang sangat menggemparkan ini? Lalu wabah penyakit bilang, pulanglah dan cintailah seluruh rakyatmu dan kasihanilah mereka tanpa membedakan sedikit, sekecil apapun yang mereka punya, mereka tetap bagian dari kerajaan. Nah Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman kita pada hari ini adalah surat Rasul Paulus yang dikirim untuk jemaat di Roma, di mana pada saat itu Rasul Paulus menulis tentang suatu gambaran tentang jemaat yang wajib menjadi satu tubuh, di mana pada saat itu Rasul Paulus menginginkan bahwa jemaat di Roma ini menjadi satu tubuh dengan kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Tentunya jika hal itu dikaitkan dengan konteks kehidupan masa kini, tentu kita juga sama-sama tahu bahwa kita sebagai umat percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus menjadi satu tubuh. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita hidup di kehidupan ini, justru kadang kita hampir mirip dengan cerita para pemimpin jemaat tadi. Ya, hampir mirip. Kadang bahkan terjadi hal yang lebih parah lagi, seperti apa yang ditawarkan oleh para pemimpin jemaat. Ya itulah kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus memberikan kita pengajaran pada hari ini bahwa kita hendaknya hidup menjadi satu tubuh dengan diiringi yang namanya kasih. Kenapa kasih Bapak Ibu? Kenapa kok harus dengan kasih sih? Kok nggak dengan apa? Nggak dengan uang atau nggak dengan apa? Tetapi kita membangun satu tubuh dengan yang namanya kasih. Ya, kasih Bapak Ibu kalau boleh saya ibaratkan, kasih itu ibarat darah yang terus mengalir dalam tubuh kita. Percuma kita menjadi satu tubuh, kita kuat menjadi satu tubuh, kita menjadi pribadi yang gagah. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya darah, apakah Bapak Ibu bisa menjadi satu tubuh? Tentu saja tidak. Wong sekarang Bapak Ibu punya penyakit darah saja, Bapak Ibu bingung cari obatnya. Bapak Ibu kena darah tinggi, Bapak Ibu bingung cari obatnya, bagaimana solusinya. Punya darah rendah juga bingung. Nah demikian juga kasih Bapak Ibu. Harapannya dengan ini Rasul Paulus mengajarkan kita agar kita bisa meneladan apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana kita boleh saling merasakan, di mana kita boleh saling memberi kekuatan, di mana kita boleh menjadi paguyuban yang istimewa, paguyuban yang mau merasakan setiap keluhan dari setiap orang. Yang berlebih bisa saling memberi, yang kekurangan juga bukan terus mereka minta-minta, tidak. Akan tetapi kita boleh belajar yang namanya hidup bersama. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, dalam cerita tadi nampak bisa kita lihat bahwa kehidupan bersama hanya menjadi sebuah kepura-puraan saja, di mana para pemimpin kerajaan yang hanya berpura-pura mengayomi mereka, para pemimpin kerajaan berpura-pura mengasihi mereka, sehingga mereka dikorbankan untuk menjadi tumbal Allah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Yang terjadi justru semua merasakan. Bukan hanya orang-orang kecil, bukan hanya orang-orang tidak berguna, bukan hanya orang-orang yang selalu protes dan tidak puas dengan sistem pemerintah, tetapi justru semua merasakan. Nah Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman kita pada hari ini merupakan firman yang sangat luar biasa di Minggu Paskah ke-6. Minggu Paskah ke-6 ini bersama-sama kita menghubungi sebuah tema yang temanya itu mengasihi. Lebih tepatnya lagi temanya memelihara kasih persaudaraan. Wong mengasihi saja susah kok mau memelihara kasih persaudaraan, ini piye ceritanya? Bagaimana ceritanya? Tema besarnya mengasihi, tetapi goalnya, tetapi tujuannya adalah untuk memelihara kasih persaudaraan. Kita bisa merefleksikan baik dari cerita ilustrasi saya tadi di awal dengan tulisannya Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Kita bisa sama-sama merefleksikan bahwa saat ini di dalam konteks kehidupan kita bergereja, berjemaat dan bermasyarakat,
terlebih khusus di masyarakat Indonesia, itu menyenangkan. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak Ibu bisa merefleksikan itu sendiri. Jika saya merefleksikan bahwa apa yang terjadi pada konteks saat ini justru mirip dengan konteks pada cerita saya tadi, dan juga dengan konteks yang terjadi di jemaat di Roma. Kita satu keluarga saja kadang begitulah. Kadang dalam satu keluarga yang benar-benar keluarga kandung pun kita sering berselisih paham. Apalagi ini dalam skala yang besar, dalam skala bergereja, dalam skala bermasyarakat, dalam skala kita bernegara. Tentu memelihara kasih persaudaraan itu bukan hal yang mudah bagi saya. Itu justru hal yang paling sulit, Bapak Ibu. Kenapa kok sulit? Kenapa kok sulit sih? Padahal cukup gitu aja sih, mengasihi ya secukupnya saja. Nggak usah berlebihan lah, nggak usah bermimpi untuk mengasihi seluruh dunia. Mengasihi diri sendiri aja masih belum bisa. Ya, yang terjadi dalam kehidupan kita cenderung demikian. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui dua peristiwa. Yang pertama dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma, dan yang kedua adalah melalui cerita di mana pemimpin kerajaan justru mengorbankan rakyatnya sendiri. Nah, dalam kehidupan kita sadar tidak sadar, kita justru sering mengorbankan banyak orang, kita justru mengorbankan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Singkatnya begini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu menyadari di dalam kehidupan kita bergereja? Apakah Bapak Ibu Saudara apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu sudah sesuai sih untuk memenuhi kriteria memelihara kasih persaudaraan? Apakah ini sudah cukup? Apakah yang cukup untuk memelihara kasih persaudaraan itu cukup? Oh ya, hanya sekedar memahami berapa banyak suku, berapa banyak bahasa, berapa banyak golongan, adat istiadat dan budaya. Apakah itu cukup sampai di situ saja? Apakah setiap warga jemaat dan setiap masyarakat hanya cukup dengan memiliki sikap agak toleransi, agak saling menerima, agak saling menghormati? Apakah cukup dengan itu untuk memelihara kasih persaudaraan? Ibu bapak saudara jemaat yang terkasih, apakah cukup dengan itu semua? Dengan itu saja kita bisa memelihara yang namanya kasih persaudaraan? Bagi saya itu belum cukup. Bagi saya itu belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena ketika kita mengklaim bahwa kita sudah melakukan itu semua, selesai. Cukup kok memelihara kasih persaudaraan, ya dengan itu saja cukup. Dengan itu saja jemaat aman-aman saja, masyarakat damai-damai saja, rukun-rukun saja. Tidak, bagi saya itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Karena dari sekian banyak perbuatan itu, kita masih kurang satu. Bahkan sekarang saya bilang kurang satu, mungkin ke depannya itu masih kurang 5, kurang 6, kurang 7. Apa satu hal itu? Satu hal itu adalah merayakan bersama. Merayakan bersama. Jadi apa yang kita lakukan tadi, sudah kita lakukan, kita menghormati, kita menghargai, kita memahami banyak suku, adat, budaya, dan sebagainya. Itu perlu kita rayakan, karena kita hidup dalam satu tubuh. Hanya satu tubuh, ya, satu tubuh. Lalu yang menjadi kepalanya siapa? Yang menjadi kepalanya siapa? Kita ini umat manusia hanya menjadi tubuh. Bu, ya jangan sok-sokan terus ngatur-ngatur yang lain, terus memandang yang lain itu tidak berguna, terus memandang yang lain itu, wah, nek gak ada aku ini gak bisa jalan. Jangan. Untuk itu kita perlu merayakan itu semua dengan yang namanya kepala gereja. Bapak Ibu tahu siapa kepala gereja? Bukan ketua majelis dulu ya. Ya, kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia juga menjadi kepala bagi seluruh umat manusia.
Nah, dengan demikian maka kita semua adalah orang-orang yang dianugerahi kasih oleh Sang Kepala Gereja. Lalu ketika kita memperoleh kasih, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bagi saya pribadi, kasih itu tidak bisa hadir dan berlangsung dalam ruang hampa. Justru kasih itu benar-benar nampak ketika terjadi suatu persoalan, terjadi suatu isu, terjadi suatu konflik, terjadi suatu hal yang menggemparkan. Itu baru kasih benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, dalam ruangan tidak ada aktivitas. Apakah ada kasih di dalamnya? Tentu tidak ada. Nah, dengan ini semua harusnya kita menjadi satu tubuh penuh dengan kasih, penuh dengan semangat untuk memelihara persaudaraan, baik itu dengan siapapun, bahkan dengan seluruh ciptaan. Kita harus memelihara apa sih? Memelihara kasih. Bapak Ibu jemaat, memang susah. Saya juga mengakui bahwa itu susah. Terkadang untuk mengasihi itu memang mengorbankan sesuatu. Jelas butuh pengorbanan, sangat jelas. Misalnya kalau kita menengok keadaan bangsa Indonesia saat ini yang notabene juga masih mengalami bencana besar, bahkan bukan hanya bangsa kita, tetapi dengan seluruh dunia merasakan guncangan yang hebat. Tetapi kalau nggak ada hal-hal begini, kadang kasih itu nggak nampak. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa mengamati loh. Bapak Ibu bisa mengamati aktivitas orang-orang di sekitar kita, di mana orang-orang itu mendadak homo homini socius. Orang-orang mulai nampak sosialnya, di mana-mana mereka berbagi, di mana-mana mereka saling menguatkan, di mana-mana mereka saling memberi antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus memelihara kasih persaudaraan, baik dengan jemaat sendiri, baik dengan masyarakat di sekitar, baik bagi semua ciptaan. Apakah Bapak Ibu bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Mari Bapak Ibu sama-sama belajar. Mari kita semua sama-sama mewujudkan memelihara kasih persaudaraan dengan baik dan seimbang. Nah, Bapak Ibu, tidak ada hadiah yang jatuh begitu saja dari langit biru. Terjatuh, tersungkur, terperosok, jatuh ke dalam jurang, itu adalah konsekuensi yang logis dari ketidakmengertian akan misteri kehidupan. Yang pasti Bapak Ibu, dengan firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan kita dalam memelihara kasih persaudaraan, jangan ada kasih yang berpura-pura. Jika saudaramu sakit, kamu juga harus sakit. Jika saudaramu haus, kamu juga harus memberi dia minum. Jika saudaramu lapar, kamu juga harus memberi dia makan. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita semua merasakan yang namanya menjadi satu tubuh. Jika sakit-sakit, itu pasti sakit semua. Coba misalnya Bapak Ibu, tidak usah yang mulu-mulu, nanti kalau yang mulu-mulu dikira saya mendoakan Bapak Ibu untuk merasakan sakit. Bapak Ibu kena duri di bagian jari, apa cukup hanya jari itu tok yang merasakan? Tidak. Yang merasakan seluruh tubuh. Demikian juga dalam aktivitas kita memelihara kasih persaudaraan. Jika satu sakit, maka yang lain juga merasakan. Oleh sebab itu, di minggu Paskah ke-6 ini, kita diajak untuk sama-sama merefleksikan hidup sebagai saudara,
hidup satu tubuh di dalam kepemimpinan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, tentunya ketika kita berupaya untuk itu, untuk memelihara kasih persaudaraan, itu bisa menjadi beban bagi kehidupan kita. Justru sebelum mengasihi saja, kita sudah punya rasa benci dengan si A, si B, si C. Nah Bapak Ibu, kenapa sih kita harus saling membenci? Padahal Bapak Ibu tahu nggak tahu, sadar nggak sadar, Bapak Ibu, saudara jemaat yang terkasih itu hadir dan lahir ke dunia ini justru dari dua orang yang sedang memandu kasih. Tapi kenapa kok kita malah justru melakukan kasih itu berat? Melakukan kasih itu susah. Padahal jelas dan terang-terangan bahwa kita lahir di dunia ini itu berawal dari dua orang yang sedang memandu kasih. Lalu kenapa kita saling membenci? Nah Bapak Ibu, saya punya sebuah kata-kata bijak. Kata-kata bijak demikian. Ketika kita lahir, kita menangis dan dunia bersukacita. Hiduplah sedemikian rupa, hiduplah dengan kasih, agar ketika kita meninggal, dunia menangis dan kita bersukacita. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju? Lalu yang menjadi pertanyaan bagi saya, bisakah kita melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kita bisa melakukan itu, kita bisa mewujudkan itu, tetapi dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Kenapa kok dengan kerendahan hati? Karena jika kita tidak mengakui itu dengan kerendahan hati, kita justru akan saling melain. Kita justru akan saling mengklaim bahwa di sini sudah selesai. Memelihara kasih persaudaraan cukup dengan melakukan ini. Nah, dengan mengakui, dengan merasa kurang, dengan merasa tidak puas dengan suatu peristiwa, itu mengajarkan kita agar kita terus belajar, agar kita terus mengevaluasi diri, kita mengoreksi diri bahwa apa yang kita lakukan itu belum cukup. Sehingga kita termotivasi untuk terus melakukan hal-hal yang lebih baik, untuk melakukan hal-hal yang lebih mengasihi, untuk melakukan hal-hal yang mengakibatkan sebuah cinta kasih yang lebih, untuk menjaga, untuk memelihara kasih persaudaraan. Bapak Ibu sanggup? Jika Bapak Ibu sanggup, mari bersama-sama kita pulang dan kita lanjutkan ibadah kita di tempat kita masing-masing. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh belajar banyak hal. Kami boleh merefleksikan diri kami sebagai bagian-bagian tubuh-Mu. Kami menyadari bahwa kami memang tubuh yang lemah. Kami memang tubuh yang tidak berguna. Tetapi Engkau begitu baik dan Engkau menganugerahkan bagi kami kasih. Engkau menganugerahkan bagi kami keunikan. Engkau menganugerahkan kami masing-masing talenta. Engkau menganugerahkan bagi kami masing-masing kelebihan. Meskipun kami seringkali dipandang kami tidak berguna, tetapi Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau melayakkan kami untuk menjadi satu tubuh. Kiranya kami jemaat Tuhan memiliki semangat untuk memelihara kasih persaudaraan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menjadi kepala dan memerintah atas tubuh kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kepemimpinan Tuhan. Amin.